Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat sebuah database dengan menggunakan aplikasi yang sudah banyak tersedia di laptop-laptop rekan-rekan semua. Selain itu, mengapa database ini penting? Pertama adalah ternyata negara kita Indonesia itu masih butuh banyak programmer. Dan juga berdasarkan pengalaman saya waktu kuliah dulu, jadul ya, zaman dulu, ternyata kesulitan di teman-teman sama mahasiswa khususnya gitu, itu disebabkan karena belum paham tentang database. Jadi apabila kita sudah memahami tentang database, maka akan lebih mudah untuk menjadi programmer. Oke, langsung saja kita klik start menu, kemudian pilih akses, ketik akses, kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih blank database, kemudian rekan-rekan bisa memberi nama file tersebut dengan latihan atau apapun yang rekan-rekan inginkan. Secara default dia akan menyimpan di dokumen seperti itu. Boleh disamain juga, klik tombol create atau enter. Karena akan buat tabel penjualan atau sistem retail, maka tabel pertama yang kita buat adalah tabel produk, dimana tabel produk ini akan memuat fil-fil atau atribut-atribut produk, kode produk, nama produk, harga, satuan, lokasi. Kita coba bikin atribut yang pertama, kode produk. Di kolom field name itu nama field atau nama atribut. Di kolom data type atau tipe data. Contoh tipe data itu seperti kalau angka, misalkan harga, nah itu kan angka. Kalau kode produk ini biar bisa input angka dan teks, maka kita pilih data type-nya atau tipe datanya short text. Kemudian atribut yang kedua, kita buat nama produk, masih sama data type-nya. Nah, untuk file size ini rekan-rekan untuk awal-awal mungkin biar cepat rekan-rekan belajar, bisa dibiarkan saja ataupun bisa juga langsung dibatasin. Di file size itu ukuran karakter yang akan di entry pada atribut atau file tersebut. Untuk memudahkan rekan-rekan memahami atribut ini atau file ini, kalau di Excel itu kolom dia. Oke, nah seperti tipe data harga ini kita kasih number dan desimalnya 0 tadi, karena di rupiah tidak ada koma seperti sen gitu. Kita coba tanpa menggunakan primary key dulu, biar nanti rekan-rekan bisa memahami dengan jelas fungsi dari primary key pada sebuah tabel. Kita coba entry data untuk mengunci tabelnya, sekaligus membuktikan nanti fungsi dari primary key itu apa, jika tanpa primary key seperti apa, dan menggunakan primary key seperti apa. Kita coba record pertama dengan kode produk 1234567. Ini hanya tes ya, mungkin bisa saja nanti fill kode produk rekan-rekan bisa buat atau ganti dengan barcode ID, kode barang atau kode produk apapun ya. Jadi nanti di tabel produk ini kita coba entry data dengan kode produk yang sama. Jadi analoginya gini rekan-rekan, rekan-rekan bisa bayangin di dunia nyata atau di sistem lain misalkan, bisa bayangin kalau ada dua warga negara memiliki nomor induk yang sama. Nah, jadi di kode ini memang harus unik seperti itu. Ambigu nanti kalau ada dua warga negara memiliki nomor induk pendudukan yang sama, ataupun di sistem sekolah misalkan ada siswa yang memiliki NIS yang sama, kan tidak mungkin. Nah, di dalam mengembangkan sebuah sistem juga kita harus mengaktualisasikan logika-logika di dunia nyata itu ke dalam sebuah sistem. Nah, ini masih tanpa primary key. Kita mau coba entry
kode produk yang sama. Jika tanpa primary key apakah dia masuk atau tidak. Nah ini yang salahnya dulu ya, contoh yang salah dulu tanpa primary key, bagaimana reaksi dari sistem seperti itu. Sistem database maksudnya. Nah kita lihat bersama bahwa mau di entry dengan sistem mau menerima. Nah itu pasti ambigu kan, kok ada nama produk yang berbeda tetapi memiliki kode produk yang sama. Wah, itu kan salah ngentry-nya. Kita tidak bisa menyalahkan orang ngentry, tapi kita membuat sebuah sistem yang mencegah kesalahan. Kita coba memberikan primary key pada kode produk sehingga rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Kita coba entry kode produk yang sama. Oke. Sistem memberikan warning bahwa ada nilai yang sama, atau bahasa lainnya kode produk tersebut sudah ada. Jadi dari database kita sudah mencegah terjadinya kesalahan, jadi meringankan kita pada saat programming nanti. Bisa saja kita buat di coding nanti, tapi kita meringankan. Jadi pada saat entry coding nanti kita udah mudah apabila operator mengentry data yang salah atau data kembar. Istilahnya di pemrograman tuh data kembar atau redundance. Oke. Jadi kita udah amankan dengan membuat, jadi kan bisa menyimpulkan fungsi primary key adalah mencegah kesalahan mengentry data yang sama pada indeks atau pada kode seperti itu. Oke. Ada kesalahan barusan, saya balikin lagi. Untuk tabel selanjutnya, setelah tabel produk, kita buat tabel berikutnya. Kita buat tabel supplier ya. Supplier ini nanti berfungsi pada saat pada saat realisasi sistem ini berfungsi nanti terkait dengan report-report, laporan-laporan supplier mana saja dengan kita itu barang atau produk yang kita beli ini dari supplier mana saja, juga sebagai data kontak kita pada supplier. Juga nanti terkait dengan utang piutang atau pembayaran yang tertunda mungkin seperti itu apabila ingin dikembangkan lagi sistemnya menjadi sistem akuntansi. Kayak mirip seperti tabel produk. Karena kan tadi udah bisa ya yang di tabel produk, jadi nggak lebih mudah untuk membuat tabel berikutnya. Field size, kalau rekan-rekan mau melewati field size-nya juga nggak apa-apa. Itu terkait dengan memori field size itu. Oke, tabel supply sudah. Kita buat tabel berikutnya. Tabel pelanggan. Oh iya, kenapa perlu dibuat tabel pelanggan ini? Rekan-rekan bisa lihat kalau membeli sesuatu di gerai minimarket tuh, suka ada pelanggan ditanya punya kartunya nggak katanya. Nah itu untuk pelanggan yang member seperti itu. Jadi di pelanggan ini ada member, juga ada non member umum. Kalau non member, kalau kita biasanya di mart gitu umum ya. Tapi ada juga salah satu mart juga yang nanyain kartu, ada kartu member nggak, nanya gitu. Karena terkait diskon ya, terkait harga ya, biasanya yang member itu kan ada potongan-potongan atau produk-produk program dari minimarket tersebut untuk memberikan diskon kepada membernya. Tidak perlu dibahas lagi tadi fungsi primary key, kita langsung berikan saja primary key di tiap
atribut yang unik seperti itu. Seperti kalau di sistem lain nick, nis, unik, tidak ada nick pun yang sama, tidak ada kode produk yang sama, tidak ada kode pelanggan yang sama. Oke, tadi kita sudah membuat produk, pelanggan, dan supplier. Selanjutnya kita membuat tabel untuk jual ya, untuk penjualan di kasir itu. Dia bisa menghasilkan cetak struk itu. Karena ada tabel-tabel yang kita buat, termasuk tabel penjualan. Khususnya nih tabel penjualan dipakai di kasir nih. Untuk memudahkan rekan-rekan di tabel jualnya. Oh ya, sering ada kesulitan di rekan-rekan saya khususnya waktu di kuliah dulu. Jadi ternyata untuk bisa menghasilkan output struk penjualan itu kita harus membuat dua tabel untuk tabel penjualan, yaitu tabel jual dan tabel item jual atau tabel jual detail. Karena logiknya satu nomor itu ID penjualan itu berrelasi dengan banyak produk gitu, seperti itu. Jadi kan ada item-item produknya. Kalau kita hanya membuat satu tabel, maka nanti hanya bisa untuk entry berulang-ulang satu nomor penjualan, satu nomor struk, satu barang atau satu produk, seperti itu. Oke, tabel jual telah kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel item jual yang tadi sudah saya bahas, agar pada saat sekali kita transaksi itu di kasir itu bisa banyak item atau item produk yang dijual. Ini masing-masing tabel memiliki primary key seperti tabel-tabel yang lain. Dan untuk memudahkan rekan-rekan, bikin saja auto number. Kalau nanti rekan-rekan sudah advance, sudah sering membuat, menganalisa sebuah kebutuhan sistem dan meng-create sebuah sistem, dari melihat sistem yang ada sebelum dibuat sistem yang baru itu, kita bisa menentukan tabel-tabel apa yang dibutuhkan. Misalnya dengan melihat struk penjualan atau nota penjualan, jika dia belum memiliki sistem komputerisasi, kita bisa tahu tabel-tabel apa yang dibutuhkan. Itu terbukti kalau rekan-rekan semua udah expand nanti gitu nanti. Oke, tabel produk tuh. Tadi kita lihat itemnya 7. Kita samain dengan kode produk yang ada di item jual. Jadi fungsi tadi manggil tabel produk untuk melihat field size-nya. Harus konsisten di. Nah, fungsi kode produk di item jual ini merupakan primary key, foreign key maksud. Dia primary key pada tabel produk, tapi foreign key di tabel lain. Sama seperti kalau kita buat yang sudah menikah, misalkan dia di rumahnya sebagai kepala rumah tangga, apabila dia bertamu ke rumah orang lain, maka dia pun sebagai tamu. Sama seperti ini, apabila di tabel sendiri, di tabel produk yang bersangkutan dia menjadi primary key, maka jika berada di tabel lainnya, contoh di sini di tabel item jual, maka dia berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu.
ini berfungsi pada saat nanti kita merelasikan semua tabel-tabelnya. Jadi pada saat kita ngentri penjualan atau di kasir itu, kita tidak perlu mengetikkan nama barang karena sangat panjang. Kita hanya mengetikkan kode produknya aja, bukan nama barang, nama produk. Atau kalau yang udah menggunakan barcode scanner itu mungkin langsung scan angka-angka yang tertera di barcode. Oke, masih kita buat tabel item jual. Untuk nama-nama field atau nama-nama atribut di tutorial saya ini mungkin rekan-rekan bisa fleksibel ya, nggak harus sama. Oke, kita simpan dan kita nanti mau coba lihat tabel-tabel yang sudah dibuat walaupun belum kita relasikan nanti, karena ada tabel lain yang belum dibuat. Nah, ini hanya gambaran saja, cara merelasikannya nanti seperti ini. Nanti di akhir video ini, apabila sudah dibuat tabel, ada tabel lain yang belum kita buat, yaitu tabel penerimaan ya. Fungsinya apa tabel penerimaan? Nanti kita buat. Nah, ini nanti kita relasikan kalau sudah ada tabel terima dan terima detailnya. Fungsinya untuk stok. Jadi kan logik dari stok itu adalah sum atau total dari penerimaan dikurang dengan total penjualan. Nanti berfungsi pada saat kita membuat query atau formula atau perhitungan untuk stok, terkait juga dengan report stok apabila nanti kita aplikasikan dengan program aplikasinya. Karena fungsi dari database ini hanya menyimpan data. Oke, kita coba lihat lagi tabelnya ya, kira-kira tabel apa yang belum kita buat ya rekan-rekan. Tabel terima ya, untuk agar sistem bisa menampilkan logic stock atau stok itu hasil perhitungan, jadi jumlah yang barang yang kita terima, jadi nggak secara manual, nanti stoknya secara otomatis. Nanti kalau udah ada tabel terima dan terima detail, kita akan relasikan. Kita buat dulu tabel terima dan terima detail. Kalau contoh nyata di minimarket itu kan suka lihat ada mobil truk datang untuk bongkar barang gitu, mobil box itu. Nah, itu kan adminnya melakukan transaksi penerimaan barang. Mudah ya, karena kawan-kawan sudah bikin tadi contoh yang dua tabel dan tabel utama dan tabel detailnya, seperti tabel jual tadi. Sama tabel terima juga karakternya mirip seperti tabel jual, dia membutuhkan dua tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel terima dan terima detail. Nah, bedanya kalau di tabel penerimaan biasanya itu ada item atau field atau atribut faktur, nomor faktur dari supplier gitu. Bisa saja yang kita buat nanti kan bukan satu supplier. Mungkin kalau yang rekan-rekan sering lihat di mart itu mungkin bisa saja satu supplier karena barang mereka sendiri. Nggak menutup kemungkinan klien kita nanti membutuhkan sebuah sistem yang suppliernya banyak. Ya, bisa kita bayangkan toko-toko biasa, minimarket yang pribadi itu kan biasanya dia membeli produk-produknya itu dari beberapa supplier. Makanya kita di sini ada nomor faktur, itu sering ada di surat jalan supplier. Oke, kita bikin tabel terima. Kita mau lihat dulu supplier tadi fieldnya berapa, field size nya masih di tabel terima. Selanjutnya kita akan membuat
terima detailnya, item-item dari penerimaannya, produk-produk yang kita terima dari supplier. Ya, nomor faktur ya harus sama, kita memberikan nama filenya. Berikut file size nya kita samakan. Tapi rekan-rekan jika pada saat rekan-rekan praktik tidak mau ngutak-ngatik file size juga nggak masalah, nanti sambil jalan juga bisa, tapi mau langsung juga bisa, biar membiasakan langsung bikin di awal. Nah, ini tadi terkait dengan logic stock tadi, nanti diterima. Karena semua tabel sudah kita buat, saatnya kita merelasikan semua tabel. Oke, langsung saja kita mau tampilin dua tabel berikutnya yang belum tampil di layar, terima dan terima detail. Mudah sekali ya merelasikannya ini kalau kita sudah buat tabel-tabelnya dengan baik, yaitu dengan mendrag dan mencentang enforce referential integrity-nya. Mengambil primary key, mendrag primary key, pilih primary key, di drag ke foreign key yang di tabel lain, seperti itu. Kayak contoh tadi, ID jual kita drag ke ID jual di jual detail. Kemudian kode pelanggan, primary key di tabel pelanggan, kita drag di tabel jual tadi. Kemudian primary key kode produk kita drag ke kode produk di tabel jual detail. Jangan lupa rekan-rekan untuk mencentang enforce integrity-nya ya, enforce referential integrity-nya. Tapi kalau lupa juga bisa nyusul. Ya seperti ini, rekan-rekan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya saya bisa terus memberikan tutorial-tutorial yang lebih seru, rekan-rekan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya yang lebih seru. Ya, insya Allah rekan-rekan bisa memahami dengan mudah untuk menjadi seorang programmer.